Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Fattah ya Alimu 'allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadikas shalihin. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pimpinan senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yaitu Bapak Haji Ahmad Munji MPD yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemuliaan dan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waka 1, waka 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah yang amat kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon. Wabil khusus yang amat kami hormati dan kami muliakan, pemateri kita pada siang hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Otto Mudhan yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kasih sayangnya kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh berkah ini dalam acara pengajian rutin bulanan dosen dan pegawai di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang sangat mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Aan Qudratullah memandu jalannya acara pengajian sampai selesai. Insya Allah rangkaian acara pengajian pada siang hari ini yang pertama pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara pengajian ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara pengajian kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu sambutan, yang insya Allah sambutan pada siang hari ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon yang mulia Bapak Haji Ahmad Munji MPD. Dengan segala hormat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan pengajian bulanan dosen, pegawai, guru-guru di kampus Al Yasin Tangkil.
Semoga kegiatan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam mari kita dipersilakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati dan banggakan orang tua kita, Ketua Al-Hidayah, Abah Profesor Dr. Haji Muhammad Abdul Muhtar. Selamat datang di kampus Al-Hidayah Citangkil, Pak. Beliau asli orang Citangkil ya, dan beliau menjadi tokoh nasional Al-Hidayah. Beliau juga pernah jadi rektor di UIN 9 kali jaga, dan beliau juga pernah menjabat sebagai pejabat di Kementerian Agama Pusat ya, dan beliau sekarang tinggal di Komplek Kemenang ya, di lingkungan UIN Butat. Saya pernah ke sana waktu ada COVID sini, saya COVID ya, dengan kawan-kawan Destit. Kami doakan sehat terus, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita minta ini 2 bulan yang lalu, kita kebagiannya ya sekarang ini. Ini pun waktunya cukup terbatas ya, tapi alhamdulillah Abah berkenan memberikan waktunya, memberikan support, motivasi kepada dosen-dosen muda, pegawai-pegawai dan guru-guru di lingkungan kampus Al-Hidayah Citangkil. Dan kami sampaikan pada hari ini ada salam dari Pak Ketua Umum Kampus Al-Hidayah. Kemarin kita sampaikan bahwa di bulan ini yang isi adalah Abah Prof atau Muhtar. Beliau menyebut salam ke Abah. Hari ini ada kegiatan yang tadinya pengen hadir, tapi ada kegiatan nggak bisa ikut ya. Dan beliau menyampaikan insya Allah di bulan Desember siap mengisi kegiatan di majelis ini untuk dosen-dosen dan pegawai Al-Hidayah. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Senat Sekolah Tinggi Mutarbiah Al-Hidayah, Bapak Dr. Andes Ki Haji Fathul Jamil MSI. Semoga beliau selalu berikan kesehatan dan terus semangat membimbing kita semua ya, terutama kita sebagai pegawai Al-Hidayah. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Dr. Ki Haji Mahfud Salimi, orang tua kita di Al-Hidayah, dan Bapak Haji Hudari Musin. Bah ya, ini Abah ini seminggu yang lalu ingin ketemu dengan gurunya ya, Abah atau ini gurunya Abah Hudari. Terima kasih Bah bisa hadir hari ini. Dan ini dari PB Al-Hidayah Pak Ustadz Ajawi, Ketua DPD Pak Habasi, Pak, kemudian Pak Dr. Devi, Pak Haji Remudin, dosen saya ya, kemudian Pak Gemtilah. Ini ini jajaran dosen-dosen, guru-guru di kampus Al-Hidayah, Pak. Kita terbiasa rutin bulanan, Pak ya. Ini merupakan agenda kepengurusan kita di Spirit Al-Hidayah, yang kegiatan ini sudah berapa kali Pak Pais? 9 ya? Ke-9 ya? Ini ke-9 bulan kita melakukan pengajian ini. Dan semoga ini konsisten, karena kegiatan ini merupakan amanah yang dititipkan oleh Ketua Umum PB Al-Hidayah kepada kita selaku pengurus di state ini. Kami memohon kepada Abah nanti untuk memberikan motivasi, semangat ya, supaya dosen-dosen kita ini nanti agar giroh lah dari Kesekuan Al-Hidayah, mau dibawa kemana nih state Al-Hidayah ini kan gitu. Karena kita tahu Abah ini kan banyak pengalamannya, terutama di dalam pengelolaan perguruan tinggi, dan kita ingin ada hal yang nanti bisa menambah wawasan kita seperti itu. Dan kita juga menyampaikan bahwa Stit Al-Hidayah ini ada 2 prodi, Pak ya, prodi PAI dan PIAUD. Di samping sebelah kiri sana itu ada Universitas Al-Hidayah, ada 9 prodi di sana, dan kita sekarang lagi mengajukan 3 prodi, dan insya Allah semoga cepat terbit dan kita lanjutkan untuk menjadi institut yang juga nanti menjadi poin-poin untuk pemikiran kita lah gitu. Apalagi Abah dalam hal ini akan menyampaikan tema pendekatan interdisipliner dalam kajian Islam. Nah, kita selama ini konsisten Bah melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan keislaman yang insya Allah ini on the track dengan
Al-Hilya, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian di masyarakat, kegiatan-kegiatan yang melibatkan dosen-dosen di masyarakat seperti itu. Semoga ini menjadi satu langkah-langkah yang akan menghadirkan bahwa Al-Hilya ini ya betul-betul untuk memajukan umat dan bangsa seperti itu, terutama dalam wilayah-wilayah kreatif Islam. Mungkin itu Mbah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara inti materi pada siang hari ini. Insyaallah materi akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Abdul Muhtar dengan tema pendekatan interdisipliner dalam kajian Islam. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi, yang saya hormati para dosen, para staf, para mahasiswa, para wadah, lebih khusus ini kami khusus Ustaz Kudari yang jauh dari Sehan, Ustaz Tegalwangi Tegalwangi masih barang saja tetap ya, bukan pindah ya. Gedung Tangguh. Izinkan saya memberitahukan juga bahwa judul saya hari ini adalah pendekatan interdisipliner dalam kajian Islam. Sebetulnya dulu saya tidak diberi judul, jadi saya diserahkan kepada saya judulnya apa, lalu saya pilih sendiri judul ini. Sebelum itu mungkin izinkan saya memperkenalkan diri karena saya ini termasuk outgoing generation ya, generasi yang sudah mau pergi ya. Yang ada ini adalah generasi mungkin bukan generasi Z ya, tapi saya dulu sekolah di Al-Khairiyah ini Citanggil lama, Citanggil asli. Saya lahir di Citanggil tahun katanya ini 20 Oktober 1948. Di negara ada mana Oktober? Saya masuk Ibtidaiyah Al-Khairiyah mungkin ya umur 6 tahun gitu, sore. Kemudian paginya SD 2 Kerenceng. Kemudian sampai kelas 5 Ibtidaiyah itu, kalau kelas 6 itu harus pagi di Citangkil. Sehingga saya kemudian kelas 6-nya itu ngambil di Kubang Sawit. Karena Al-Khairiyah Kubang Sawit itu ada kelas 6 sore pada waktu itu. Ustadz Khairuddin dulu yang ngajar di sana. Nah, sudah itu saya terus ke PGA di Serang 6 tahun. Sudah itu saya ke IAIN di Ciputat, mungkin 8 tahun mungkin ya. Agak lama nih, nggak boleh dicontoh juga. Saya masuk tahun 67, BA tahun 72, kemudian Dr. Andes tahun 75. Kemudian saya dapat kesempatan sekolah ke Australia tahun 78 sampai tahun 81 untuk mengambil S2 Master of Social Planning and Development dalam jurusan antropologi dan sosiologi.
Kemudian tahun 86 saya alhamdulillah dapat beasiswa lagi untuk belajar S3 di Amerika Serikat, di Los Angeles, Amerika Serikat. Nama pesantrennya University of California, Los Angeles. Selama 4 tahun, 86 sampai 90, di sana saya ngambil Islamic Studies. Kembali ke di IAIN tadi saya Fakultas Tarbiyah jurusan Ilmu Agama. Waktu itu belum ada Fakultas Syariah, jadi itulah syariahnya IAIN Jakarta itu di situ. Sehingga kemudian dosen-dosen syariah setelah berdiri di Jakarta itu datangnya dari jurusan kami itu. Pak Amir Syarifuddin, Pak Penoh Dali, Pak Mustayar, Pak Mustajib dan lain-lain. Itulah sekelumit mungkin sekedar perkenalan saya. Alhamdulillah ini bersyukur sekali si Ato anak Citangkil itu, anak miskin itu bisa dapat kesempatan sekolah sampai ke Australia, sampai ke Amerika Serikat. Saya kira itu salah satunya adalah berkat adanya Indonesia ini. Kalau nggak ada Indonesia, rasanya saya tidak bisa itu memperoleh kesempatan itu. Pulang dari Amerika tahun 1990, sebelumnya itu saya kebetulan menjabat beberapa tempat ya. Tapi pada waktu berangkat ke Amerika itu saya sedang menjadi sekretarisnya Pak Munawir Sadzali, waktu itu Menteri Agama. Jadi Menteri Agama itu keliling dunia cari sekolahan untuk dosen-dosen IAIN. Saya ikut sebagai sekretaris beliau, tukang angkat tasnya lah begitu. Tapi saya bilang oke aja, kalau ke Amerika bawa tas boleh juga sih. Waktu itu sih keliling ya ke Amerika, ke Kanada, terus ke Inggris dan sebagainya. Nah, sejak pulang dari SK saya itu sebagai pegawai negeri, SK saya pertama itu karena lulusan 36 tahun ya guru agama. Karena tugas belajar, ikatan dinas namanya dulu. Jadi guru agama di SD di Jakarta Selatan. Tapi kemudian saya ingat itu dibantu oleh Ustadz Sukhairuddin Muslim, Lembang ya. Itu diuruskan supaya tugas belajar saya dapat tugas belajar supaya jangan di Serang tapi di Ciputat gitu. Bukan karena ingin keren di Ciputat, bukan. Karena di Jakarta ada kakek saya namanya Haji Nawawi yang akan membantu biaya saya, jadi lebih dekat begitu. Jadi itulah Ustadz Zuhairuddin Muslim, saya kira kolonel ya terakhir Lembang, itu yang mengantar saya hari pertama masuk IAIN Ciputat. Beberapa tahun di sana tadi itu saya alhamdulillah sempat juga ditengok oleh Ustadz Masya Allah, namanya lupa ya, putranya Kiai Samun yang ketua kita sebelum ini, Delingseng, Ustadz Kiai Haji Ustadz Fatullah Samun. Saya sekali ditengok waktu itu, waktu tingkat 1 atau tingkat 2 saya ditengok, alhamdulillah. Jadi sampai hari ini saya kalau berdoa itu salah satunya ya bersyukur ya Allah, saya telah mendapat kesempatan pendidikan yang begitu banyak, dari ibtidaiyah SD sampai PGA sampai IAIN sampai ke Australia sampai ke Amerika Serikat. Jadi itu satu nikmat yang menurut saya luar biasa, dan itulah nampaknya yang mengubah hidup saya juga. Pulang dari Amerika tahun 90, saya itu kok diminta oleh Pak Munawir lagi, kamu jadi sekretaris saya lagi di sini. Waduh, saya pikir saya sudah dokter kok suruh jadi sekretaris. Tapi saya bilang, baik Pak. Sekretaris itu sebenarnya ngangkat telepon, bikin acara kan gitu, bikin pidato.
Tapi beliau ini khusus, beliau nggak mau ngajak ajudan kalau sudah membawa sekretaris. Jadi kalau ke daerah itu, akhirnya salah satu tugas sekretaris itu adalah ikut di mobil Pak Menteri, kemudian menerima laporan polisi sebelum berangkat. Jadi saya pikir saya sudah dokter kalau harus menerima laporan begitu ya, mau berangkat gitu kan. Tapi alhamdulillah kemudian 5 bulan saja di situ. Sebelumnya saya 3 tahun sama beliau. Ini pengantar sebelum untuk yang muda-muda. Saya mengajar di waktu itu Pak Harun Nasution ya, Direktur Pasca Sarjana. Waktu di S1 saya murid beliau juga. Mungkin termasuk yang sering bertanya, jadi beliau selalu ingat saya. Coba kamu bikin silabus untuk 2 semester katanya. Nanti saya lihat kalau cocok ya kamu ngajar sini ya. Saya bikin silabus untuk 2 semester. Rupanya beliau cocok. Waktu itu namanya sejarah sosial hukum Islam. Kira-kira sosiologi hukum Islam lah, kurang lebih sama. Lalu beliau, ya sudah kamu ngajar di sini. Ya belakangan saya ngajar di S1 juga dan seterusnya. Tapi sejak itu, apapun jabatan saya selalu tetap ngajar di Pasca Sarjana UIN Jakarta. Saya jadi Direktur Pendidikan Agama Islam, ngurusin sekolah SD, SMP, SMA itu pendidikan agama dari 91-94. Saya jadi Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam 94-96. Saya jadi Rektor tadi YIN Jogja. Saya tetap ngajar di Pasca Sarjana itu, kecuali ketika di Jogja itu saja karena terlalu jauh. Mungkin tahun kedua. Termasuk ketika saya dijadikan pejabat rektor Yayan Padang 7 bulan tahun berapa ya, 2007, saya tetap ngajar. Jadi saya bilang saya dimanapun ditugaskan di kantor, tapi izinkan saya mengajar. Waktu itu saya minta izin sama Pak Menteri, Pak Munawir. Pak, boleh nggak saya libur 2 hari? 2 hari, kenapa? Mau ngajar Pak? Iya. Jangan 2 hari lah, 1 hari. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu Sabtu belum libur ya masih. Jadi setiap Sabtu saya mengajar dan beliau juga setiap Sabtu mengajar. Jadi di kantor saya sekretaris beliau, melayani beliau, tapi kalau hari Sabtu saya sama-sama dosen sama beliau. Alhamdulillah. Tapi saya biasanya tidak ingin ketemu, menghindar sama beliau. Nggak enak ya, pikuk ya. Nah alhamdulillah sampai hari ini saya pensiunnya kan alhamdulillah umur 70 ya, sebagai guru besar tahun 2018. Kebetulan sampai hari ini masih disuruh ngajar terus di Pasca Sarjana. Jadi sudah 6 atau 7 tahun ya masuk sekarang saya masih mengajar di Pasca Sarjana. Tim sih kita enak pakai berteman, jadi tidak harus datang tiap hari. Paling satu mata kuliah itu kita 3-4 kali lah datang. Jadi kalau 6 kelas ya mungkin 24 kali lah satu semester misalnya. Sampai hari ini alhamdulillah. Jadi dan saya merasa itu semua adalah berkat pendidikan tadi itu. Baik, saya supaya tidak terlalu lama, sudah terlalu lama malah. Saya akan masuk kepada materi saya hari ini. Pendekatan interdisipliner dalam kajian Islam. Saya sudah sampaikan sama Ustadz Munji bahan paparan saya, dan saya minta tolong supaya bisa ditampilkan. Saya pikir tadinya ini di dalam ruangan juga gitu. Saya tidak tahu apa bisa kelihatan ya kalau di sini ya. Bisa. Oh ini sedang bisa dimainkan ini ya. Oh alhamdulillah, terima kasih. Karena saya sudah mempersiapkan ini, jadi saya tidak berpikir mau pengajian seperti yang biasa dibayangkan. Jadi ini pengajian yang tidak biasa dibayangkan. Ini kayak seminar. Saya ada mempersiapkan beberapa
bahan paparan ini, jadi bisa kelihatan ya? Alhamdulillah. Itu yang ada di situ apa sekarang? Oh, judul ya. Saya sendiri nggak kelihatan loh dari sini. Mungkin mata saya yang sudah. Jadi heran juga. Saya memang disuruh operasi mata katarak. Tapi kebetulan waktu itu saya baru pasang ring ya, karena jantung. Kata dokter jantung jangan dulu operasi lah. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang nggak operasi. Kemudian kacamatanya terus seperti apa? Tidak cocok. Dalam bahasa Inggris approaches ini pendekatan ini dibilang approaches, jadi pendekatan kepada. Mungkin dalam bahasa Arab nggak tahu ya, muqarabat barangkali ya. Bisa juga muqaddimah ya. Yang saya maksud dengan pendekatan adalah penggunaan suatu disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu bisa antropologi, sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu astronomi, ilmu biologi, itu disiplin ilmu namanya. Jadi penggunaan suatu disiplin ilmu atau suatu teori dari suatu disiplin ilmu, misalnya teori konflik, teori integrasi, itu adalah teori-teori dalam disiplin ilmu sosiologi misalnya, untuk mengkaji sesuatu. Dalam hal ini untuk mengkaji Islam. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini kok pakai perlu ada pendekatan-pendekatan. Itu halaman 2-nya kayaknya ada yang kosong ya. Kita lewat saja itu, kemudian kita langsung kepada pembidangan ilmu. Jadi interdisipliner itu, misalnya kita mengkaji tafsir. Tafsir itu ya biasalah, tentu ilmu intinya adalah bahasa Arab, tentu asbabun nuzul, tentu dan sebagainya. Tapi sekarang diargumenkan bahwa selain ilmu-ilmu itu masih diperlukan ilmu-ilmu lain lagi juga untuk dapat memahami ayat Al-Quran dengan lebih sempurna. Mungkin kita sudah paham ayat itu selama ini, tapi pemahaman kita rasanya belum sempurna. Memang ada juga sih perdebatan. Ini dekat dengan, ada juga yang mengatakan sama nggak dengan tafsir ilmi? Ya ada samanya, ada bedanya. Karena tafsir ilmi juga ada perdebatan juga, begitu, kontroversi lah. Jadi penggunaan pendekatan interdisipliner itu adalah penggunaan disiplin ilmu lain selain ilmu yang sedang dikajinya itu, ilmu tafsir. Dia menggunakan ilmu lain selain ilmu tafsir untuk memperkaya kajian ilmu tafsir. Itu intinya di situ. Nah, mungkin perlu diterangkan dulu sedikit. Kalau begitu disiplin ilmu itu ada berapa? Disiplin ilmu itu banyak sekali dan terus berkembang. Tetapi rumpun ilmu itu ada beberapa cara membaginya. Biasanya kita sebagian orang membagi, mungkin ini di slide berikutnya ya. Ada rumpun ilmu agama, ada rumpun ilmu umum, kan gitu kan? Kamu belajar apa? Belajar ilmu agama, oke. Kalau masuk SMP ya ilmu umum, gitulah. Gampangnya kan gitu. Apa benar ini cara pembagian seperti itu? Nah, ada cara lain pembagian itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ilmu itu dibagi 6. 1, ilmu keagamaan yang kita kenal. 2, ilmu-ilmu budaya. 3, ilmu-ilmu sosial. 4, ilmu-ilmu kealaman. 5, ilmu-ilmu formal. Ilmu formal itu seperti matematika gitu. Dan ilmu-ilmu terapan. Ilmu terapan itu adalah kepanjangan dari ilmu murni. Jadi kalau ilmu murni itu misalnya
teori mengenai pesawat terbang itu gimana bisa terbang, kalau ilmu terapan kira-kira bagaimana suatu logam itu bisa sesuai dengan ilmu murni tadi, mengikuti ilmu murni tadi. Nah, ilmu agama di sini dijadikan satu bidang tersendiri, satu rumpun tersendiri. Ya, saya menghormati keputusan ini, undang-undang ini, tapi saya kira ini lebih bersifat politik ya, dan ini kesepakatan politik. Menurut UNESCO itu United Nations Economic, Social and Cultural Organizations, Badan Pendidikan, Ekonomi dan Sosial PBB. Ilmu terdiri atas 3 macam saja, yaitu rumpun ilmu-ilmu kealaman, natural sciences, 2 rumpun ilmu budaya, cultural sciences, dan 3 rumpun ilmu sosial, social sciences. Saya selalu mencoba mengatakan bukan ilmu budaya, tapi ilmu-ilmu budaya, karena di dalam ilmu budaya itu banyak sekali ilmunya, juga ilmu sosial. Nah, kalau dia datang dari suatu rumpun disiplin ilmu menggunakan disiplin ilmu lain, baik dari rumpun itu maupun dari 2 rumpun lainnya, itu namanya interdisipliner atau intradisipliner bahkan. Kalau yang digunakan itu lebih dari 1 disiplin ilmu, 2 atau lebih, maka itu disebut multidisipliner. Gitu. Kalau dia datang dari rumpun ilmu yang berbeda, misalnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kategorinya dari segi metodologi wahyunya ayat Al-Quran, tapi ilmu tafsirnya kategori ilmu budaya. Sehingga kalau penelitian ilmu budaya, kalau dari disiplin ilmu budaya menggunakan disiplin ilmu kealaman sebagai ilmu bantu dan disiplin ilmu sosial lintas rumpun, maka itu namanya transdisipliner. Begitu pemahaman saya. Tapi itu untuk memperumit saja. Karena yang penting itu apakah ada disiplin ilmu lain digunakan di dalam kajian itu. Itu yang penting. Mau dari mana kayak datangnya silahkan. Nah, saya akan perlihatkan dulu di mana letaknya ilmu-ilmu kajian Islam itu. Apakah dalam kelompok rumpun pertama, ilmu kealaman, ataukah ilmu budaya, ataukah ilmu sosial? Nah, di sini bisa kontroversi juga. Secara metodologi, mungkin diterangkan dulu. Kajian Islam itu sebetulnya apa objeknya? Nomor 1, objeknya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi mengenai doktrinnya, ajarannya. Nah, kajian mengenai sesuatu doktrin, Al-Qurannya wahyu, hadisnya juga wahyu, tetapi cara mempelajarinya ini termasuk kategori ilmu budaya, metodenya. Mohon maaf nih, jangan keliru nih, bukan Quran dan hadisnya yang wahyu, cara mempelajarinya. Ya. Tapi ternyata di dalam dunia sekarang yang disebut studi Islam bukan hanya itu. Studi Islam itu juga adalah studi tentang perilaku orang Islam di dunia ini. Perilaku ekonominya, perilaku politiknya, perilaku dakwahnya, dan lain-lain. Jadi misalnya ada buku siapa ya, Dale Eccleston, judulnya begini, The Anthropology of the Middle East, antropologi Timur Tengah. Itu antropologi Timur Tengah itu ya bagian dari kajian Islam karena mempelajari pola-pola budaya orang-orang yang beragama Islam di Timur Tengah. Jadi antropologi Indonesia juga mestinya kajian Islam. Begitu. Kalau begitu itu bukan wahyu, kalau begitu itu bukan hadis itu. Itulah sebabnya objek kedua dari studi Islam adalah tentang perilaku orang Islam dari waktu ke waktu, termasuk sejarah Islam. Kita belajar sejarah Rasulullah.
sirah nabawiyah, kita belajar sejarah Khulafaur Rasyidin, kita belajar sejarah Mughal di India. Itu bukan doktrin Islam. Belajar boleh nggak boleh, tapi biasanya di dalam sekolah-sekolah Islam pun semua itu diajarkan sebagai bagian dari pelajaran Islam. Sejarah Islam Demak, sejarah Islam di Yogyakarta dan seterusnya, di Aceh dan sebagainya. Jadi ini adalah perilaku umat Islam di dunia ini mungkin dari waktu ke waktu. Ada juga yang sifatnya itu pola-pola perilaku. Misalnya gini, di kampung itu orang Islam semua. Di kampung itu juga orang tahu semua bahwa riba itu nggak boleh. Tapi di kampung itu juga semua orang kalau menggadaikan sawah, itu kemudian sawahnya diserahkan kepada orang yang meminjamkan uangnya itu, dan dikelola sawahnya itu, dan diambil hasilnya itu. Kalau belum dibayar bertahun-tahun tetap diambil semua itu. Jangan-jangan nilai utangnya tadi lebih kecil daripada hasil sawahnya itu. Itu dilakukan juga. Jadi kadang-kadang kita mempelajari orang Islam, tapi perilakunya juga ada yang tidak Islam juga. Itu studi Islam juga itu, Pak. Karena mempelajari orang-orang Islam. Gadai yang seperti itu bukan hanya di sini, bukan di Jawa, di Sumatera juga begitu, ada namanya padang gadai ya. Ya gitu juga. Bukankah itu riba gitu? Karena hasilnya itu kan utang kan nggak ada bunganya dong, mestinya, gitu kan. Nah itu termasuk yang kita pelajari. Atau juga misalnya bagaimana guyubnya suatu masyarakat. Ini sekarang ini di Palestina itu ada cerita yang menarik bahwa beberapa orang tokoh setelah mengunjungi Palestina malah masuk Islam. Salah satunya itu Winfrey, siapa itu namanya? Winfrey itu. Waktu saya di Amerika, orang itu sangat terkenal, pengacara, pembawa acara TV yang sangat terkenal. Lalu pergi ke Palestina dan dia terpikat dengan perilaku orang-orang Islam di Palestina. Lalu dia masuk Islam. Orang yang terkenal itu sekarang udah meninggal ya. Siapa namanya? Winfrey gitu. Nama awalnya siapa itu? Itu di Amerika orang yang sangat terkenal. Baik, jadi di mana letak kajian Islam? Kajian Islam itu ada pada metode ilmu-ilmu budaya dan ada pada metode ilmu-ilmu sosial. Pertanyaannya, apakah ada juga dalam metode ilmu-ilmu kealaman? Nah, baik, kita lanjutkan. Kajian tafsir yang menggunakan ilmu yang biasa, bahasa Arab dan lain-lain, itu saya sebut dengan kajian konvensional, pendekatan konvensional. Konvensional itu bukan tradisional, ya lain. Senjata itu ada konvensional, ada senjata modern. Jadi itu bukan outdated, tapi biasa saja, cuman dulu tidak dipakai. Kalau non konvensional itu adalah kajian dengan pendekatan baru, misalnya antropologi, sosiologi, psikologi, politik dan sebagainya. Apakah dibuang yang konvensional? Tidak. Yang non konvensional ini untuk melengkapi yang konvensional. Jadi yang kajian tafsir tetap saja seperti yang biasa, sabab nuzul dan sebagainya, tapi kemudian dilengkapi dengan ilmu-ilmu baru sekarang. Saya akan berikan beberapa contoh. Itu yang namanya pendekatan konvensional dan non konvensional, saling melengkapi. Contoh pertama ya. Ada masalah, bisa yang pertama udah tampil. Saya bacakan saja. Masalah penyelamatan badan Fir'aun. Fal yauma nunajjika bi badanika. Begitu dalam surat Yunus ya.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran menyebutkan bahwa Fir'aun, Raja Ramses II, mati tenggelam di laut ketika ia dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya yang menyeberangi Laut Merah. Uniknya, selain menyebutkan Fir'aun mati tenggelam, Al-Quran juga mengatakan pada hari ini, hari matinya Fir'aun, kami selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Mati tapi diselamatkan, bukan jiwanya tapi badannya. Selama 11 abad kita tidak paham maksud ayat ini sampai penemuan mumi Fir'aun pada tahun 1881 oleh para arkeolog dan diteliti pada tahun 1975 oleh tim dari Prancis di bawah pimpinan seorang dokter ahli namanya Maurice Bucaille yang menemukan banyaknya sisa-sisa garam di dalam mumi Fir'aun itu, yang menunjukkan bahwa pemilik tubuh itu, tim pemilik mumi itu memang matinya tenggelam di laut. Maurice Bucaille sendiri kemudian masuk Islam karena takjub atas kebenaran Al-Quran, dan kemudian beliau menulis buku berjudul Bible, the Quran and Science, mungkin kebalik, Quran, Bible and Science. Jadi dengan bantuan arkeologi dan kedokteran, ahli bedah, kita baru memahami kebenaran ayat Al-Quran surat Yunus ayat 92 itu. Ketika Al-Quran turun, kita tidak tahu mumi itu ada di mana. Ada di piramid pun kita nggak tahu. Baru tahun 1881 ditemukan mumi Raja Ramses II itu, Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Dan kemudian baru diteliti tahun 75. Dan memang badannya diselamatkan. Jadi kita baru paham mengenai itu. Setelah berapa abad itu? 12 abad kemudian. Jadi dengan bantuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu mumi, ilmu arkeologi, kita lebih memahami ayat Al-Quran ini. Lengkapnya begini, surat Yunus ayat 92 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi kita baru paham, kalau lebih tepatnya kita baru lebih paham mengenai fal yauma nunajjika bi badanika itu setelah ditemukannya mumi Fir'aun tadi itu. Tetapi Nabi Muhammad telah melalui ayat tadi itu mendapat wahyu melalui ayat tadi itu bahwa Tuhan menyelamatkan badannya. Itu dikatakan pada abad ke-7. Muminya sendiri baru ditemukan abad ke-19. Masya Allah. Maurice Bucaille, nama dokter bedah dari Perancis itu, kemudian diundang ke Indonesia oleh Pak Munawir Sazali sebagai Menteri Agama, karena bukunya kemudian dari bahasa Inggris atau Perancis diindonesiakan oleh Profesor Muhammad Rosyidi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau diundang ke Indonesia karena saya sekretaris menteri tadi itu, lalu saya ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol lah sebelum beliau ketemu Pak Menteri, dan beliau diacarakan untuk berceramah di IAIN hampir seluruh Indonesia waktu itu, keliling dia menceramahkan bukunya itu, bagaimana dia menyaksikan sendiri bahwa mumi itu banyak garamnya dan itu berarti benar yang dikatakan Al-Quran, dan dia kemudian masuk Islam karena takjubnya dengan kebenaran wahyu ini. Tidak mungkin ini dikatakan oleh orang yang tidak paham. Ini hanya bisa dikatakan oleh orang yang sangat paham.
pemilik seluruh pemahaman itu sendiri. Contoh yang kedua, hadis Nabi. Tentang hadis Nabi ya, kita tahu ada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai habbatus sauda. An Aisyah annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadhil habba as-sauda shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Qultu, Aisyah berkata, wa mas sam, apakah sam itu? Qala, Nabi menjawab, al-maut. Ada seorang dokter di Indonesia namanya Dr. Ihsan, dosen di Fakultas Kedokteran IAIN Jakarta. Beliau tertarik dengan hadis ini, apa benar habbatus sauda, apa itu jintan hitam ya, jintan itu obat segala penyakit. Lalu beliau meneliti di laboratorium, beliau buat ekstrak habbatus sauda itu, diberikan kepada tikus, 6 grup tikus. Tapi ini bukan tikus Jakarta ya, dia ke Jepang. Saya nggak tahu kenapa nggak pilih di Jakarta. Dia penelitiannya di Jepang, di laboratorium Jepang. Mungkin beda kali tikus Jepang, saya nggak tahu. Kan Jakarta kan tikus got gitu ya. Dikasih 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, 0,4 gram, sampai 0,6 gram. Apa hasil penelitiannya? Habbatus sauda itu ekstraknya tadi itu disuntikkan kepada tikus-tikus itu menimbulkan atau melahirkan apa namanya tuh sel mas, istilah dia. Jangan tanya saya apa itu sel mas. Sel mas yang fungsinya itu adalah menangkal menangkal peradangan, menolak peradangan. Dan kita tahu peradangan itu adalah sumber sebagian penyakit kan, gitu kan. Apalagi yang bersifat infeksi. Nah, beliau juga melihat makin tinggi diberikan 0,1 gram miligram, 0,2, makin tinggi itu 0,1 dan 0,6 tadi itu, makin banyak sel mas itu diproduksi oleh tikus itu. Artinya memang ini diakibatkan oleh apa namanya? Oleh ekstrak tadi itu. Jadi ya beliau sudah muslim, jadi nggak perlu masuk Islam lagi kan, dengan kekaguman ini. Dia kemudian mengambil program doktor juga dan ini sebetulnya disertasi doktornya di UIN Jakarta tahun berapa begitu saya lupa. Dokter siapa tadi namanya? Ihsan siapa? Ihsan Mukhtar ya. Itulah orang tua itu, baru disebut namanya lupa. Ada tamu datang, siapa namanya, setelah 5 menit nanya lagi siapa namanya. Gitulah. Ada keponakan datang, begitu ditanya siapa namanya, setelah 15 menit kemudian datang lagi siapa namanya, gitu. Baik, ini contoh yang ketiga. Jadi kita lebih dapat memahami hadis tadi itu setelah kita paham sedikit mengenai ilmu farmasi. Kira-kira begitulah. Ini kan bagian ilmu apa namanya, kimia farmasi ya. Contoh yang ketiga, masalah komunikasi Nabi Sulaiman dengan semut. Ini gimana Nabi Sulaiman berbicara dengan semut? Semut itu kan kecil sekali. Kalau bicara tentu lehernya kecil sekali ya. Suaranya seperti apa? Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan.
وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل Padahal harus صالحا dijemput maupun وادخلني برحمتك في عبادك. ditelepon orang diangkat. Dalam Al-Quran yang saya kutipkan tadi surat An-Naml Semut ayat 18-19 disebutkan bahwa ketika Nabi itu Raja Sulaiman dan bala tentaranya sampai di suatu wadi, semut, mungkin Raja Semut, menyeru kepada kawan-kawannya sesama semut agar segera masuk ke lubangnya masing-masing agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala bantu tentaranya. Mendengar atau mengetahui hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum lalu berdoa dan seterusnya. Rabbi auzi'ni tadi itu. Bagaimana itu bisa terjadi komunikasi itu? Ya, jawaban yang paling mudah sebagai orang yang beriman adalah ya mukjizat itulah dari Allah kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa semut. Dalam buku Al-Quran dan tafsirnya Kementerian Agama edisi terbaru yang disempurnakan, yang ditulis dengan bantuan teman-teman dari LIPI dan melibatkan para ahli ilmu serangga, entomologi. Jadi ada disiplin ilmu yang mempelajari khusus serangga-serangga, nyamuk, semut, gitu. Lebah. Kayaknya ahli nyamuk itu kok enggak begitu ya. Tapi itu disiplin ilmu. Namanya entomologi. Saya ingat terus ini bidang ilmu karena ketika di Australia dulu, kawan saya di lantai 3, saya lantai 2 dari Thailand. Kamu belajar apa di sini? Entomologi. Apa sih entomologi itu? Itu loh, nyamuk, semut, yang kecil-kecil gitu. Jadi bagi saya nggak penting waktu itu ya. Ternyata dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang disebut BRIN, disebutkan bahwa cara semut berkomunikasi dengan yang lain ialah dengan menyemprotkan zat kimia tertentu dari mulutnya dengan bau tertentu untuk berita bahaya. Mungkin kalau berita senang baunya lain, kalau berita bahaya baunya lain. Nabi Sulaiman mungkin dapat mencium bau kimiawi itu dan dapat menafsirkan maksudnya. Jadi untuk memahami ayat Quran tentang komunikasi Nabi Sulaiman dengan semut, kita dibantu oleh ilmu entomologi. Jadi itulah gunanya interdisipliner, gitulah. Kita lanjut contoh yang lain, yang keempat. Kita berhenti asar. Asarnya jam berapa? Jam 3. Pokoknya kalau asar kita berhenti aja ya. Selesai nggak selesai, selesaikan sendiri, nanti ini dibaca. Bisa karena ini tinggal contoh-contoh aja. Silakan kalau mau digandakan silakan ya. Masalah pergerakan matahari dan bulan. Ini biasalah ini. Dalam Al-Quran surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan seterusnya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha ayat. Masih ayat, terjemahan ayat. Matahari dan bulan tidak akan saling mendahului, ini masih terjemahan ayat. Kita baru dapat memahami ayat-ayat tersebut dengan lebih baik setelah munculnya teori heliosentris oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543 yang mengatakan bahwa matahari hanya berputar pada sumbunya, tidak mengelilingi bumi seperti dalam teori geosentris. Tetapi planet-planet yang mengelilingi matahari yasbahun sesuai garis edarnya. Ini ada sedikit koreksi juga, matahari itu bukan hanya berputar pada sumbunya. Temuan akhir adalah matahari itu juga berjalan menurut garis edarnya mengelilingi galaksi. Hanya saja satu kali putaran matahari itu pada galaksi itu 240 juta tahun. Padahal itu kalau bumi satu kali putaran kan 1 tahun kan.
365 hari. 1 tahun tuh beda-beda loh. Jadi kalau Quran mengatakan itu masa itu adalah 50 tahun ya. 50 tahun 5.000 tahun ya. 5.000 tahun mimma ta'udun kan gitu kan. Itu nanti bisa dijelaskan dari planet-planet ini. Misalnya lagi asyamsu kuwirat, matahari akan digulung, tikar apa ya, digulung gitu. Ini teori yang terbaru mengatakan dari Edwin Hubble saya kira. Ada 2 hal yang penting, bahwa matahari itu sekarang umurnya kira-kira 4,6 miliar tahun. Dan insya Allah dengan bahan bakar yang ada, matahari ini katanya akan bertahan sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi kita masih aman lah. Kita paling 100 tahun lagi nggak nyampe kan. Nah, ketika akan mendekati masa bahan bakarnya itu hidrogen ya, bukan bensin yang dioplos itu. Kalau bahan bakunya hidrogen itu akan habis 5 miliar tahun yang akan datang, matahari itu akan membesar dan memerah dan akan memanas, lebih panas dari biasanya. Di permukaan matahari itu panasnya antara 4.500 sampai 5.000 derajat Celcius. Kita berapa sih? 30 aja udah kipas-kipas. Yang di tengah itu, yang di inti matahari itu bisa berapa? 15 juta derajat Celcius. Ketika dia panas sekali itu, kita tahu kan bulan itu kan mempengaruhi permukaan laut kan, karena gravitasinya, maka ada rob, ada surut kan. Kalau mau cari kepiting, kapan kita harus tahu tuh. Tanggal berapa tuh? Tanggal 30. Nah, tapi rob di sini dan rob di sana itu beda-beda ya. Nah, ketika itu panas begitu, maka Merkuri, planet pertama yang terdekat, yang kalau berkeliling matahari itu hanya dalam 225 hari, akan tersedot ke matahari. Juga planet kedua, Venus, akan tersedot ke matahari. Ada kemungkinan bumi juga kesedot, katanya. Tapi yang jelas itu gravitasinya itu begitu kuatnya, sehingga laut itu kan lautnya memanas kan, meluap gitu, dan gunung-gunung berterbangan kan, ataupun jibalu ka'ihul manfush. Itu bisa terjadi ketika bumi juga bisa tertelan oleh matahari, tersedot. Karena apa? Bumi itu dengan matahari bedanya itu, bumi itu 1/1.300.000-nya. Jadi kalau bumi itu digandeng 1.390 sekian ribu, jadikan satu tuh baru satu matahari. Jadi kalau bumi ke sana kesedot, itu jadi debu tuh. Kita ini apa nih? Lebih kecil dari debu itu kita ini gitu kan. Nah, jadi yang kedua, temuan dari Edwin Hubble ini, bahwa jadi matahari itu akan berakhir. Dan kalau matahari berakhir, itu semua kehidupan di dunia ini, di bumi ini berakhir. Di semua Pluto itu berakhir. Jadi argumen hari kiamat itu nggak sulit. Saya dulu baca bukunya Profesor Rosidi ya, filsafat agama itu argumen kiamat itu kalau air terjun sampai waktunya akan penuh dan sebagainya. Ini lebih cesplang ini argumen ini. Ketika matahari memanas luar biasa, maka bumi itu tidak ada lagi kehidupan, karena di sini akan ada sekitar 300 derajat Celcius di bumi ini. Semua pohon-pohon mati. Mungkin kita juga ya, sebelum itu apa sesudah itu
semua mati, tidak ada lagi kehidupan, air laut itu mendidih karena gravitasi tadi itu, bintang-bintang itu pada bertabrakan. Boleh jadi gunung-gunung itu tersedot oleh gravitasi matahari tadi itu, lepas dari bumi berterbangan. Kalau Lauhul Mahfuz itu mungkin saja, kata Edwin Hubble ini. Tapi yang penting bagi dia adalah matahari digulung, itu syamsu kuwirat, ketika wa idzal biharu sujirat, dan dipanaskan, itu tadi itu gravitasi itu. Jadi berguna juga ini. Di sini ada ahli falak kan yang suka ngitung-ngitung apa itu? Mana? M. Dia kan ngitung kalau 1 tahun 365 hari, kan gitu kan? Tapi ada planet kita itu yang muterin matahari itu bukan 365 hari, tapi 11 tahun baru 1 kali putaran. Jadi 1 tahun bumi itu sama dengan 11 tahun. 1 tahun planet itu sama dengan 11 tahun bumi. Jadi soal perbedaan tahun bagi Tuhan dan bagi kita itu sangat mungkin, karena waktu itu relatif, tergantung kita di mana. Matahari terbit dari timur kita ya. Kalau planet apa itu matahari terbitnya dari barat. Selalu. Kenapa? Kita matahari kan, kita ini kalau dapat malam itu kenapa sih dapat malam? Emang mataharinya mati? Enggak. Cuman buminya gitu kan bungkur, jadi wong Citangkil emang membelakangi, terjadilah malam. Berputarnya misalnya ke sini. Tetapi ada planet yang berputarnya ke sini. Jadi setiap hari terbitnya matahari dari barat. Saya lupa planet apa itu, nanti bisa saya cek. Jadi ilmu astronomi ini selain untuk perhitung-hitungan puasa dan lain-lain, juga kita bisa dapat lebih memahami ayat-ayat Al-Quran itu, dan juga mungkin lebih menghayati kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak tahu masih ada waktu nggak ya? Oke, satu lagi, ini contoh yang kelima. Ini soal kejadian manusia di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hal ini, dan mungkin beberapa diantaranya saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. ثم أنشأناه خلقا آخر fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Dalam ayat lain Allah berfirman, yakhluqukum, saya potong saja, fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Ini soal 38. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum ila akhir ayat. Di dalam ayat-ayat tersebut
tahapan-tahapan itu mirip sekali dengan kata para ahli kebidanan dan kedokteran, mirip sekali dengan penjelasan ilmu kedokteran dan kebidanan modern, gitu. Dari nutfah menjadi alaqah, alaqah itu sesuatu yang tergantung, bisa juga artinya lintah. Jadi lintah itu nempel di dinding rahim dan minum makannya menyedot darah ibunya di situ, rahim ibunya itu lintah, alaqah. Kemudian mudghah, mudghah sering diterjemahkan segumpal daging. Saya ada sedikit koreksi di situ, belum segumpal daging, tapi yang benar kata Dr. Jurnalis Udin yang ketua YAPSI dulu ya, bukan, itu bukan segumpal daging, sebentuk jaringan, nah gitu, jaringan dulu, kemudian baru yang selanjutnya seperti yang dikatakan tadi itu. Jadi beliau hanya keberatan menerjemahkan mudghah saja, kalau yang lainnya beliau tidak keberatan. Nah, tahapan-tahapan itu mirip sekali. Kebidanan biasanya ngitungnya pakai minggu ya, 1 minggu, 2 minggu, sampai 40 minggu. Kemudian jadi tahapan ketika ditiupkan roh kepada anak itu kurang lebih, kalau di situ dalam hadis kan 120 hari, 40. Kalau dalam ilmu kebidanan mungkin itu minggu ke-14 begitu. Nah, tapi mirip sekali. Jadi ada dokter, saya tidak bisa menyebut namanya, yang kemudian masuk Islam di luar negeri karena dia kagum dengan pernyataan ini. Kok bisa ya? Tidak mungkin ini karangan Nabi Muhammad sendiri, pasti dari orang yang maha tahu mengenai proses-proses itu, gitu. Yang sangat paham Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya ini. Itu dengan bantuan disiplin ilmu kedokteran dan disiplin ilmu kebidanan, kita tertolong untuk lebih memahami ayat-ayat ini. Jadi intradisipliner. Bapak Ibu yang saya hormati, para ustadz, para alim ulama, para dosen, saya kira demikian pendahuluan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mestinya kajian-kajian seperti ini juga mungkin dilakukan ya di Al-Khairiyah. Atau saya akan melihat nanti buku-buku ditulis oleh para lulusan Al-Khairiyah yang menggunakan pendekatan interdisipliner seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.